Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Fatmawati Yusuf di channel Fatmawati Yusuf. Bergerak bersama, belajar bersama, cerdas bersama, bersama Sahabat Education. Apa kabar Yanda Bunda? Semoga sehat, dalam keadaan lapang, dan dimudahkan segala rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Berikutnya materi kedua ini kita akan memahami capaian pembelajaran kurikulum Merdeka PAUD. Ayo Yanda Bunda, kalian sudah siap semuanya? Baik. Langkah pertama dalam merancang pembelajaran dan asesmen, perlu kita memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kita singkat dengan CP ya. CP ini berasal dari KI dan KD dari K13 ya Bunda ya. Kalau di kurikulum Merdeka kita menggunakan istilah capaian pembelajaran. Nah Bunda, sebelum merancang pembelajaran dan asesmen kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan CP. Lalu kita merumuskan tujuan pembelajaran atau disingkat dengan TP. Nah, dalam menyusun atau merumuskan TP di sini boleh menyusun alur ya, dari alur TP menjadi TP ya, yang tersusun secara linear sesuai dengan prinsip-prinsip yang esensial dan berkesinambungan. Tentu juga didasarkan pada kontekstual dan harus sederhana. Kemudian langkah berikutnya adalah merancang pembelajaran dan asesmen. Jadi seperti itu ya langkah-langkahnya. Jadi Bunda, Ayah Bunda perlu memahami dulu yang dimaksud dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. CP dalam kurikulum Merdeka PAUD merupakan kompetensi minimum yang harus dicapai anak dalam masa fase fondasi yang mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak ya. Dulu di K13 disebutkan sebagai istilah KI dan KD ya. Namun kalau di kurikulum Merdeka kita menggunakan istilah dengan CP atau capaian pembelajaran. Ciri-ciri CP ini dirumuskan dalam bentuk fase ya, dalam bentuk fase bukan per tahun. Jadi di anak usia dini itu disebut dengan fase fondasi atau akhir masa fase fondasinya itu ada di usia kelompok B ya, seperti itu. Kemudian ciri CP berikutnya adalah berpusat pada anak, bukan pada ketuntasan materi. Jadi berpusat pada anak ya, bukan pada ketuntasan materi. Jadi enggak seperti di K13. Ya, di K13 itu kita menginginkan KD atau kompetensi dasar itu tuntas dalam 1 tahun. Misalnya kelompok A tuntas KD-nya, kelompok B tuntas KD-nya. Nah, di kurikulum Merdeka ini ya, fase fondasinya itu ada di akhir masa anak selesai tamat di TK ya, Bunda ya. Kemudian ciri CP berikutnya dinyatakan dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk narasi yang merupakan satu kesatuan pengertian, satu kesatuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan, beda dengan K13 ya Bunda ya, di mana pengetahuan dan keterampilan itu terpisah dengan sikap. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini satu kesatuan mulai dari pengetahuan anak, keterampilan, dan sikapnya. Jadi capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini merupakan fase fondasi yang tetap mengacu pada STPPA. Jadi standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini dirangkum dalam capaian pembelajaran. CP di akhir masa PAUD seperti ini ya Bunda ya. Pada akhir fase fondasi, anak dapat menunjukkan kegemaran
mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini satu paragraf ya, di mana inilah capaian pembelajaran yang akan menjadi tujuan di akhir masa fase fondasi anak usia dini. Ya, Bunda ya. Yanda Bunda, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ada 3 elemennya, ya Bunda ya. Yang pertama, elemen nilai agama budi pekerti, ya. Kemudian elemen yang kedua, jati diri. Dan elemen yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan STEAM. Yanda Bunda masih ingat dengan struktur kurikulum Merdeka? Struktur kurikulum Merdeka kita kan ada 2 ya. Yang pertama intrakurikuler dan yang kedua adalah co-kurikuler. Ini yang wajib ada 2. Adapun yang tambahan boleh satuan pendidikan boleh mengadakan kegiatan-kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler atau eskul, ya Bunda ya. Ini tidak wajib ya sebagai pilihan, tetapi yang wajib itu ada 2, intrakurikuler dan co-kurikuler. Intrakurikuler ini kegiatan main atau kegiatan pembelajaran dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, 3 elemen CP inilah ya yang menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang akan didesain selama masa fondasi anak usia dini. Oke, penjelasan berikutnya kita akan dengarkan sama-sama ya pada slide berikutnya. Oke, Yanda Bunda, kita fokus kembali ya. 3 elemen CP dalam intrakurikuler, Bunda Fatma akan uraikan ya. Di sini pada materi kedua ini saya khususkan penjelasan mengenai nilai agama budi pekerti ya Bunda ya. Walaupun nanti materi ketiga dan keempat akan saya jelaskan lebih detail juga untuk elemen jati diri dan STEAM atau literasi dan STEAM. Baik, kita fokus dulu di nilai agama budi pekerti. Walaupun tadi Bunda Fatma katakan CP nilai agama budi pekerti itu tersajikan dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk deskripsi, namun setelah kita baca, oh ternyata dia memiliki 4 capaian pembelajaran. Untuk jati diri juga ada 4 capaian pembelajaran, kemudian literasi dan STEAM memiliki 7 capaian pembelajaran. Oke, kalau dihitung semuanya ada 15 CP. Elemen yang pertama, nilai agama dan budi pekerti, tersajikan dalam bentuk paragraf ya. Oke, mari kita simak sama-sama ya, Yanda Bunda. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Oke, ini kelihatan ya, udah kelihatan 1 ya. Berikutnya yang kedua, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu sudah tercermin CP kedua. Berikutnya lagi ya. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan memperhatikan perilaku baik dan berakhlak mulia. Nah, ini tergambar CP yang ketiga. Berikutnya nih, anak menghargai alam dengan cara merawatnya,
dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini CP yang keempat. Walaupun tersajikan dalam bentuk paragraf, kalau kita baca Bunda ya, Yanda Bunda, wah ternyata ini bisa menjadi 4 CP. Yuk Yanda Bunda, kita nyanyi bersama agar lebih mudah mengenal 4 CP dari elemen nilai agama dan budi pekerti. Nadanya lagu becak-becak ya. Tentu Yanda Bunda tahu ya. Yuk siap-siap. Ayo kawan semua, mari kita mengenal CP nilai agama dan budi pekerti. Percaya pada Tuhan, mulai mengenal, memperhatikan ajaran agama, aktif dalam menjaga kebersihan dan sehat, keselamatan diri sebagai bentuk sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghargai manusia berbagai perbedaan dan memperhatikan perilaku yang baik, berakhlak mulia, menghargai alam dengan cara merawat dan menjaga, menghargai manusia berbagai perbedaan dan memperhatikan perilaku yang baik, berakhlak mulia, menghargai alam dengan cara merawat dan menjaga.